Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga para mahasiswa dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan pemanfaatan lingkungan masyarakat ke dalam PAUD pada mata kuliah Program Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat PAUD 4501. Namun sebelum itu ini akan saya sampaikan tentang sebuah kalimat yang bisa mungkin memotivasi teman-teman untuk terus belajar. Jadi learning from home can be difficult, but it's definitely achievable. Jadi belajar dari rumah itu mungkin akan sulit, tapi akan sangat layak ya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini sendiri akan membantu teman-teman dalam mengatur atau memanage waktu, kemudian energi, kemudian kemandirian, dan berpikir kreatif. Nah, kita akan lanjut ke materi tentang pemanfaatan lingkungan masyarakat ke dalam PAUD. Jadi, lingkungan masyarakat sendiri itu pada dasarnya semua yang ada di masyarakat dan di sekitar anak dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pengembangan pembelajaran untuk anak usia dini sepanjang lingkungan tersebut masih relevan dengan kompetensi dasar dan hasil belajar yang ingin dicapai. Nah, untuk lingkungan sendiri itu ada 3 jenis yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah lingkungan alam atau fisik, kemudian lingkungan sosial, dan yang ketiga adalah lingkungan buatan. Nah, untuk jenis lingkungan pertama yang bisa dimanfaatkan di lembaga PAUD adalah lingkungan alam atau sering juga disebut lingkungan fisik. Nah, lingkungan ini adalah lingkungan yang di mana segala sesuatunya itu bersifat alamiah. Contohnya adalah air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuhan, hewan, sungai, iklim, suhu udara, dan lain-lain. Jadi ini itu segala sesuatu yang bersifat alamiah, yang sudah tersedia di alam. Contohnya, ini tadi kan ada air, hutan, dan lain-lain. Misalnya, teman-teman mau mengambil air. Nah, air ini dapat kita perkenalkan kepada anak, mulai dari manfaat, kemudian kegunaan, berbagai jenis air, sifat air, reaksi air, kemudian jika diberikan perlakuan tertentu, misalnya dipanaskan, didinginkan, dicampur warna atau larutan tertentu, dan lain sebagainya, anak dapat mengetahui segala sesuatu tentang air. Nah, dari contoh ini saja kita sudah mempunyai bekal yang sangat banyak untuk kita perkenalkan kepada anak-anak. Selanjutnya, nah, untuk pemanfaatan lingkungan alam atau fisik sendiri ini digunakan yang pertama untuk lebih memahami gejala-gejala alam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak untuk mencintai alam sekitarnya. Yang ketiga, nanti anak bisa ikut menjaga dan memelihara lingkungan alam. Selanjutnya kita ke lingkungan sosial. Jadi kalau lingkungan sosial ini digunakan untuk mempelajari dasar-dasar ilmu sosial dan kemanusiaan karena lingkungan sosial berkenaan dengan interaksi anak dalam kehidupan masyarakat. Nah, hal-hal yang dipelajari dari lingkungan sosial ini ada beberapa hal. Yang pertama itu mengenal adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat di mana anak tinggal. Hal ini diperlukan agar anak sebagai anggota masyarakat dapat bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan yang dianut. Yang kedua itu mengenal jenis-jenis mata pencaharian penduduk. Jadi dengan mengenali berbagai jenis mata pencaharian ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak karena mereka itu nanti akan belajar mengenali dan mengidentifikasi apa saja pekerjaan dari tiap jenis mata pencaharian ini. Kemudian semakin anak itu mengetahui banyak hal tentang berbagai macam mata pencaharian, ini nanti
akan sangat membantu anak-anak dalam menentukan atau memilih karirnya di masa depan ya. Kemudian yang ketiga ini mengenal organisasi sosial. Jadi organisasi sosial yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggal dan sekolah, misalnya koperasi unit desa, kemudian ada dewan keluarga masjid, perkumpulan-perkumpulan olahraga, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan seperti ini akan membekali anak bukan hanya sekedar tahu sesuatu, namun kelak di kegiatan dalam mengenal berbagai macam organisasi sosial ini nanti akan membekali anak bukan hanya sekedar tahu sesuatu tentang namanya organisasi sosial, namun juga akan membekali mereka di kemudian hari untuk turut serta berkontribusi bagi kepentingan masyarakat banyak. Yang keempat, mengenal kehidupan beragama. Dengan mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah, anak bisa turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya bersama-sama dengan masyarakat, misalnya dalam kegiatan salat Jumat bagi mereka yang beragama Islam. Kemudian yang kelima, ini adalah kegiatan peribadatan. Kegiatan ini selain diketahui oleh anak, seharusnya mereka juga diperkenalkan dan diajak untuk melibatkan diri. Dengan kegiatan tersebut, anak akan terbina motivasinya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang keenam ini tentang kebudayaan dan kesenian. Jadi untuk mengenal kebudayaan dan kesenian. Jadi dengan mengenalkan kebudayaan dan kesenian, terutama kebudayaan dan kesenian di sekitar tempat tinggal anak atau di sekitar sekolah anak, itu dapat membantu memperhalus jiwa dan kepribadian anak ya. Kemudian pemanfaatan lingkungan ini tentu akan mendorong anak mengembangkan kecintaannya terhadap unsur budaya setempat, termasuk kesenian. Sebagai contoh, anak akan tahu siapa yang menjadi penggagas suatu tarian tertentu, kemudian mengapa tarian ini muncul, bagaimana menarikannya, sampai bagaimana mengapresiasi suatu tarian tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Nah, yang terakhir ini mengenal struktur pemerintahan setempat. Jadi seperti RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan, sama halnya dengan jenis-jenis organisasi sosial yang ada di masyarakat. Tentang struktur pemerintahan pun anak-anak pada umumnya hanya diperkenalkan dengan konsep. Dari struktur-struktur pemerintahan tersebut, banyak anak yang tidak dapat menggambarkan seperti apa itu RT, RW, dan lain-lain jika hanya diceritakan. Namun dengan memanfaatkan lingkungan sosial terkait hal itu, akan membantu anak untuk memahaminya secara luas. Berikutnya, kita akan masuk ke lingkungan buatan. Jadi, kalau lingkungan buatan ini merupakan lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, contoh lingkungan buatan ini banyak sekali ya di sekitar yang bisa dimanfaatkan. Ini ada yang pertama ada irigasi dan pengairan, kemudian bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit listrik. Lingkungan buatan ini akan memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna bagi anak-anak. Jadi ini tergantung lingkungan belajarnya dipakai apa. Nah, anak dapat mempelajari lingkungan buatan ini dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia serta masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan ini sendiri dapat dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang pengembangan yang dikembangkan di lembaga PAUD. Nah, sebagai penutup, jenis-jenis lingkungan sebagaimana telah saya jelaskan di depan tadi, itu dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini melalui perencanaan yang matang dan tidak asal-asalan tentunya ya. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan lingkungan ini bisa dilaksanakan pada saat jam belajar terjadwal atau di luar jam belajar terjadwal, atau dapat juga dilaksanakan pada waktu-waktu khusus.
Agar penggunaan lingkungan ini efektif, perlu disesuaikan dengan kurikulum atau program pembelajaran yang ada. Dengan begitu, maka lingkungan ini dapat memperkaya dan memperjelas bahan ajar yang dipelajari dan bisa dijadikan sebagai laboratorium belajar anak. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan sedikit tentang pemanfaatan lingkungan masyarakat ke dalam PAUD. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.